Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Thomas. Baik, kali ini saya akan coba jelaskan hasil pemeriksaan saya dari bab 1 juga bab 2 yang telah kamu kirimkan. Pertama, bab 1. Oke. Di sini dalam pembuatan subbab tidak perlu semuanya kapital gitu ya. Contohnya kayak kamu yang tulis nih latar belakang semuanya huruf besar, tidak perlu. Jadi hanya huruf depannya saja yang kapital gitu. Berarti latar belakang L-nya saja dan B-nya saja gitu ya. Begitupun subbab-subbab yang lain ya. Gitu. Nah, terus juga bab 1 pendahuluan ini mungkin hurufnya bisa diperbesar gitu ya. Bisa jadi 14 mungkin gitu ya. Ini kayaknya atau bisa 16 kali ya. Gitu. Lalu diisinya, oke sebentar. Nah, diisinya gini. Jadi kamu kan ngambil tema perencanaan produksi ya. Gitu. Nah, di sini mungkin saya mau confirm juga dan juga coba jelaskan di kalimat yang saya tanda kuning ini. Salah satu strateginya yaitu dengan memiliki faktor utama dalam persaingan usaha, diantaranya adalah tujuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, sebenarnya di kalimat ini nih prolog terhadap industrinya, gitu ya. Ini kan istilah hampir mayoritas lah kalau saya bilang pembuatan latar belakang di teknik industri ini pasti berhubungan tentang industri, gitu ya. Perkembangan industri, persaingan industri, gitu ya. Dan juga atau juga perkembangan zaman, persaingan global tuh pasti mulainya itu, gitu ya. Nah itu nggak perlu panjang-panjang, gitu ya, nggak perlu panjang-panjang. Nah intinya yang setelah itu yang mau disampaikan apa, gitu ya. Berarti itu adalah tentang produksi, gitu ya. Karena kamu kan membahas tentang perencanaan produksi ya, jadi perlu dijelaskan dulu tentang produksinya. Produksi itu kegiatan apa sih? Gitu. Terus untuk apa perusahaan melakukan kegiatan produksi gitu ya, dan sebagai penjelasan seperti itu. Nah agar nanti ke depannya ada masalah gitu ya. Nah masalah dari produksi itu apa? Misalkan masalah dari produksi itu adalah seringnya produk yang dihasilkan saat produksi tidak sesuai dengan target gitu ya, atau produk yang diproduksi itu melebihi target gitu ya. Jadi jadinya numpuk gitu ya, numpuk di gudang, sedangkan penjualan tidak baik saat itu. Nah ini kan harus diatur ya, diatur terkait dengan schedule-nya gitu ya, atau persiapannya. Nah oleh karena itu dibutuhkan langkah dalam perencanaan produksi gitu. Nah baru kamu bahas tentang perencanaan produksinya gitu ya. Nah di perencanaan produksinya pun itu bisa kamu tambahkan masalah yang sering atau masalah yang berhubungan tentang perencanaan produksi itu apa gitu ya. Terus perencanaan produksi itu perannya untuk apa, membantu untuk apa gitu ya. Walaupun mungkin kamu udah jelasin di paragraf ketiga, tapi saya harap nanti di-compile lagi, gitu ya, diperbaiki lagi susunan paragrafnya agar nanti lebih baik. Gitu. Ini sebenarnya ini sudah bagus nih, gitu ya. Perencanaan produksi memiliki sebuah hasil akhir yaitu sebuah rencana. Nah ini sebuah kamu pilih aja sebuahnya mau di mana, ya. Jadi diusahakan tidak ada pengulangan kata di dalam satu kalimat yang sama, gitu. Rencana produksi yang merupakan faktor yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu perusahaan. Nah, ini bentar. Perencanaan produksi memiliki sebuah hasil akhir, yaitu sebuah rencana produksi yang merupakan faktor yang sangat penting bagi keberlangsungan. Oke. Ya mungkin kalimatnya bisa diperbaiki nih, lebih to the point, gitu ya, lebih to the point. Karena kan kamu bilang sebuah hasil akhir, yaitu gitu ya, apa rencana produksi gitu ya. Nah rencana produksi itu apa, harusnya kamu jelasin itu gitu ya. Rencana produksi bukan yang merupakan faktor itu udah nggak perlu dijelasin lagi karena kan ini udah teknikal. Kalau mau jelasin kayak gitu ya sebelumnya seperti itu. Lalu oke ntar dulu ya, stop sharing dulu. Oke ini ya, kita lanjut. Oke kita lanjut di sini ya. Jadi seperti itu, to the point aja Thomas gitu ya. Jadi
hasilnya kan rencana produksi gitu. Nah, rencana produksi itu apa saja kegiatannya atau apa yang dilakukan. Nah, itu perlu dijelasin gitu. Malah bahkan harus dijelasin di awal ini gitu ya. Karena kalau udah masuk ke nanti pembahasan PT-nya atau perusahaannya, itu kamu udah lebih ke khusus gitu ya. Jadi masalah khusus di PT Indofood-nya itu apa gitu ya, terkait produksi. Terus kenapa dilakukan perencanaan produksi untuk apa gitu. Jadi seperti itu. Oke, nah kalau untuk masalahnya kan kamu udah ya. Penerapan perencanaan produksi dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti produk yang diproduksi terlalu berlebih atau permintaan konsumen yang tidak sesuai dengan target yang akan berakibat pada kerugian perusahaan. Nah, mungkin saya mau konfirmasi gitu ya. Nah, kalau di sini kan penerapan perencanaan produksi untuk mencegah gitu ya. Kalau mencegah kan artinya belum tentu terjadi gitu ya. Nah, tetapi apakah di PT tersebut memang ada masalah terkait tentang produksi gitu ya atau sistem produksinya gitu ya. Jadi kalau memang ada dijelasin dulu gitu ya. Jadi sebelum menjelaskan ini kamu jelasin dulu bahwa di perusahaan ini memang ada masalah terkait sama perencanaan produksi seperti itu. Lalu lanjut, nah ini juga sama kan? Yang ini gitu ya, ini diperbaiki nanti. Nah, untuk perumusan masalah, ini kan kamu bagaimana proses dan perencanaan produksi. Ya. Berarti kan digabung ya, proses produksi dan juga perencanaan produksi. Nah, itu nggak apa-apa, baik, bagus gitu ya. Lalu batasan masalahnya nggak ada problem gitu menurut saya. Tapi ini aja nih, jadi kalau tanggalnya masih sama, berarti 1 sampai 31 Maret aja. Gitu. Maretnya nggak usah 2 kali. Tujuan ya proses produksi dan juga perencanaan produksi. Lalu nah ini di sistematika penulisan, ini nggak usah pakai tanda 2 gini. Dan juga ini yang ini yang ini 3 ini nih, 3 baris 2 sampai 3 ini rata sama 1. Gitu, jadi mundurin ya. Koma seperti itu ya. Oke. Ya, baik itu aja untuk bab 1. Nah, kita lanjut ke bab 2. Nah, di bab 2 mungkin kamu udah lengkap nih. Kalau saya baca tadi ya. Kita cek dulu, mungkin anak kecil gitu ya. Contoh ini kalau bisa di back gitu ya agar gambarnya naik. Ini kasih sumber nih. Sumbernya apa nih? Sumbernya dari mana kamu ngambil gambarnya ya? Apakah dari internet, dari sumber buku atau dari sumber perusahaan gitu ya. Oke, nah terus ini brand ini asing nggak nih? Brand gitu ya. Kalau asing berarti di italic gitu ya. Ini juga nih harusnya nih italic semua nih, epidermis, epicarp, endocarp. Ini kata asing ya, kalau nggak salah. Testa, eleuron dan sebagainya. Ini endosperm juga. Gitu. Coba dicek lagi ya kata asing gitu ya. Jadi kalau kata asing itu bukan hanya bahasa Inggris gitu ya, tapi istilah Inggris pun sama gitu ya. Kayak misalkan apa namanya cannibalism gitu ya. Itu kan istilah dan juga emang ada kata apa bahasa Inggrisnya ada gitu ya. Ini juga banyak gitu ya, nanti coba dicek lagi. Lalu sumbernya udah ada ya. Ini sumbernya sama nggak nih kayak ini nih. Ini kalau sumbernya sama berarti letaknya di ujung. Tapi kalau beda ini kasih sumber lagi gitu ya. Lalu nih juga belum di ini spring and winter, hard and soft, red and white dan sebagainya, banyak banget ya. Jadi intinya kata asing yang bahasa Inggris diperbaiki. Lalu oke, tadi dicek-cek lagi ya kata asing ini hard floor, medium floor, soft floor ya. Ini pengertian proses produksi. Jadi ini tentang gandumnya itu bagus gitu ya. Kamu memasukkan tentang gandumnya itu bagus. Lalu tentang proses produksinya, oke, cukup. Nah ini sama nih. Ini harusnya nih ke belakang nih. Seperti ini ya. Oke, untuk isinya cukup. Nah ini perencanaan produksi gitu ya. Jenis perencanaan produksi, langkah perencanaan produksi. Oke, prosedur. Oke, cukup. Jadi untuk konten untuk bab 2 kamu sudah lengkap menurut saya.
sudah cukup baik. Hanya saja kata-kata asingnya yang perlu diperbaiki. Lalu kita lanjut ke hasil Turnitin ya. Hasil Turnitin kamu ini kita lihat, oh ada yang belum proses. Bentar. Oke, ini hasil Turnitin untuk bab 1 gitu ya. Nah, untuk bab 1 ini kamu tinggi ya, 52%. Jadi ya kemungkinan besar kamu merujuk dari suatu sumber, kemudian kamu menggunakan kata-kata tersebut gitu ya. Nah, ini jadi apa namanya? Caranya adalah kamu tinggal parafrase yang diberikan tanda seperti ini. Ini kan udah 52%. Nah, turunkan menjadi 25%. Atau kan kamu nggak tahu ya udah 25% atau enggak. Nah, sebanyak mungkin kamu lakukan parafrase terhadap yang dibuat merah ini. Ditandain gitu ya. Jadi utamakan yang tandanya paling banyak gitu ya. Nah, ini kan banyak nih. Seperti ini. Oke, seperti itu ya. Oke, nah selanjutnya Turnitin bab 2 ya. Oh, sebentar. Tunggu ya. Turnitin bab 2 kamu. Kita stop sharing dulu biar memastikan. Oke, nah Turnitin bab 2 kamu ini lebih tinggi lagi Thomas, itu 71%. Nah, di sini apa namanya coba turunkan ya jadi 25% ya Thomas ya. Gitu. Nah, ini nanti juga saya akan kasih filenya agar kamu bisa mengikuti apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dirubah. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Itu saja Thomas yang perlu kamu ketahui dan perlu kamu perbaiki. Untuk kedepannya masih ya bahas bab 1 bab 2 dulu ya. Sampai nanti benar-benar ACC. Terima kasih. Saya tutup dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.